Keluar! Keluar! Sejumlah polisi membubarkan permainan perang senjata mainan yang berlangsung di Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Selasa sore. Puluhan anak dan remaja yang terlibat perang senjata mainan ini berhamburan saat melihat kedatangan polisi. Permainan juga dinilai membahayakan pengguna jalan karena berlangsung di atas jembatan yang ramai kendaraan. Kita antisipasi juga karena kondisi macet di jalan, jadi sangat mengganggu aktivitas arus lalu yang sementara lagi mudik. Bongkar, cepat. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, sejumlah warga bersama aparat kepolisian mendatangi lokasi perang meriam tradisional pada Selasa siang. Mereka membubarkan kegiatan perang meriam dari pohon aren yang dilakukan sehari setelah Lebaran. Sejumlah pemain perang meriam diminta menurunkan meriam berukuran raksasa. Tali bambu yang mengikat meriam juga diputus dengan kapak. Permainan meriam tradisional dikhawatirkan merusak rumah warga. Dentuman keras yang menyebabkan kaca rumah warga bergetar juga terdengar hingga radius 10 km. Suaranya jarak 10 km itu suaranya itu menggelegar sekali, keras sekali. Bahkan kaca pun radius 10 km itu sampai bergetar. Jadi warga mengadukan, ya kami cek semua dibubarin sama warga. Petugas dan warga meminta meriam dari pohon aren tidak lagi digunakan. Sejumlah pemain perang meriam kemudian dicatat identitasnya oleh polisi. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita awali redaksi pagi hari ini dari informasi terkait api yang membakar puluhan kapal di Dermaga Wijayapura Cilacap, di mana kebakaran terus berlangsung hingga Selasa malam. Para ibu dan juga anak-anak yang bermukim di sekitar dermaga sudah mengungsi, sedangkan para pria berjaga agar api tidak merembet ke pemukiman. Hingga Selasa malam, kebakaran puluhan kapal di Dermaga Wijayapura Cilacap, Jawa Tengah masih berlangsung. Mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Cilacap yang dikerahkan ke lokasi masih terus memadamkan kobaran api. Selain tiupan angin yang kencang, kapal yang bersandar berimpitan dan material kapal dari kayu membuat api cepat menyebar. Para nelayan sempat berusaha menarik kapal ke tepi, tetapi usaha mereka gagal karena kapal tetap terbakar. Salah satu kru kapal Aan menyebut ada 40 kapal yang bersandar untuk melakukan proses pengisian bahan bakar solar sebelum berlayar. Besarnya kobaran api membuat sekitar 70 keluarga yang tinggal di sekitar Dermaga Wijayapura Cilacap bersiap mengungsi. Warga mengaku takut karena lokasi kebakaran hanya berjarak 50 meter dari pemukiman. Salah satu warga memilih berjaga sendirian di rumah, sedangkan istri dan anaknya diungsikan ke rumah kerabat. Ya, tetap takut. Takut. Takutnya kenapa? Takutnya api itu merambat ke pemukiman terutama. Tapi sempat melihat awalnya ya? Dari awal lihat melihat. Besar apa gimana apinya? Ya langsung meledak terus merembet ke kapal-kapal yang lain. Berdasarkan keterangan pers Basarnas Cilacap, kebakaran terjadi setelah sebuah kapal nelayan tiba-tiba meledak. Api kemudian menyambar ke kapal lain. Setelah kebakaran terjadi, tim Basarnas Cilacap berusaha memadamkan api, dibantu sejumlah unit pemadam kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung menggelar uji kelaikan bus pariwisata secara acak untuk memastikan kondisi kendaraan yang siap melintas di jalur wisata yang memiliki banyak tanjakan curam dan juga berkelok. Ya, sementara itu di Batang, Jawa Tengah, Lomba Dayung Perahu Naga kembali diadakan setelah 2 tahun terhenti akibat pandemi COVID-19. Dan selengkapnya dalam Indonesia 24 Jam. Selasa pagi berlokasi di pintu keluar tol Soroja, Soreang, Bandung, Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Bandung menggelar uji kelaikan kendaraan yang hendak menuju ke sejumlah objek wisata di kawasan Ciwidey dan Pangalengan. Satu persatu bus yang keluar dari jalan tol diberhentikan oleh petugas untuk diperiksa. Selain dokumen, kondisi ban, fungsi rem, dan penerangan juga dicek. Petugas juga memastikan kondisi pengemudi prima saat membawa penumpang.
Hal ini dilakukan karena jalur menuju kawasan Ciwidey dan Pangalengan terdiri atas tanjakan yang curam dan berkelok-kelok. Seorang pengendara sepeda motor terlempar dari motornya dan tewas seketika setelah mengalami kecelakaan di Kebonjeruk, Jakarta Barat Selasa dini hari. Dalam kecelakaan tersebut, jok motor, lampu, dan speedometer terlepas serta terpental ke jalan. Pengendara motor ikut terlempar sejauh 3 meter ke area parkir kompleks pertokoan di sekitar lokasi kejadian. Jasad korban kemudian dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit Laka Lantas wilayah Jakarta Barat. Setelah 2 tahun libur akibat pandemi COVID-19, pada Lebaran tahun ini Lomba Dayung Perahu Naga kembali digelar pada Selasa di Batang, Jawa Tengah. Lomba dayung merupakan tradisi turun-temurun sebagai ajang silaturahmi antar nelayan. Peserta tahun ini dibatasi hanya 300 kelompok. Para pedayung perahu akan beradu kecepatan sampai garis finish dengan sistem gugur. Sementara itu pemenangnya akan melanjutkan lomba kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.